Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawkum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik yo aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa yutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan nafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul mingkum kang saking sira kabeh iku bangsa Arab. Muhammad rumane Muhammad. Yastu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing boro ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa ya'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah. Wa yu'allimukum. Lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam taku, mak ing perkara lam taku kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Fakuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun. Salat lan salat wa tasbih wa azkurku. Mongko eling ingsun ing sira kabeh. Ila den ucapno apa ngene, maknaku te maknane kaulu fakuruni ngene ujazikum. Kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun bumi sira kabeh. Wakil hadis dalam hadis anilai sangi Allah Ta'ala hadis kudsi manda karoni fi nafsi. Uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalam atine man dakat tubuh fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalam dadi ingsun. Wa man zakaroni fi malain. Sapa wong eling sapa man ingsun fi malain ing dalam depan umum ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong zakat. Mongko eling ingsun ing man fi malain ing dalam kelompok. Khairin ingkang luwih bagus min malai timbang kelompok wong. Nek eling aku ning ati, tak eling ning atiku dhewe ngendika Allah. Nek eling ning depan umum tak sebut di depan umum. Waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfurun aja ngafiri sira kabeh ingsun. Afir Allah termasuk fi maksiat lan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisa lan sabar salat lan salat. Tidak jaluk pertolongan Allah urusan akhirat bisa lan sabar salat lan salat. Inna wa sa'atamni awal ma'asobirin serta ada yang sabar-sabar kabeh. Coba orang saiki urusan dunia sing dipertaruh urusan akhirat. Jadi jaluk duit nglakoni salat. Nanti barang dunia dipertaruh sampai akhirat. Tapi orang walian golek duit demi salat apik. Artinya dunia dikanggo akhirat. Saiki diwalek napa? Golek duit nganggo apa? Salat. Orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya ayyuhalladzina amanu sta'inu jaluk tulung sira kabeh alal akhirah ing atase urusan akhirat bisa berdilan sabar salat. Jadi, boy kita sebisa mungkin Mas Bro nganggo dawuh Sabtu Qadir. Jadi Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu duwe kaidamu la tahtar jalban nikmat wala tafal qalba. Mungkin nak sampean bisa manakipan ro. La tahtar jalban nikmat wala tafal qalba. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amla. La qadar istalab taha am wal balwa halatun bika wa ingkarih dah. Bila tahtar jalban nikmat, kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La tahtar jalban nikmat, kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wala tafal balwa kowe ora usah kepengin tolak bala. Iki tengene malah kewon. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil kisma. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalab taha amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalab taha amra. Bal wakalah dan tiga jenis bala, itu mesti tinggal kita artinya khasnya manusia untuk bala. Wa ingkari, pasal lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Polane kafir seranane Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe, tapi mun kula bolak-balik. Doa kita setelah terpelajar kok malah ndadekno sirik. Kenapa gitu? Jadi kita udah elek jadi manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso ndonga, yo wis tau kelamaan. Yo tau kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga, sawangane setiap kita untuk nikmat ora ndonga kita. Kapan kita tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik, mulai dolanan menteng manuk sampai mancing iwak yo tau untuk tenang. Krana nikmate Allah.
Di bareng iso donga mandi lo donga aku harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulane sindiran Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosane Korun. Enggak Korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Itu sing dihikayan Allah. Korun ya apa innama utitu ala ilmin indi. Aku iso sugih ngene mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita harus sampai kayak Korun. Kita donga-donga malu. Kalau setuju, misalnya sampean di masalah kita donga Allah setuju. Tapi donga yang menciptakan tauhid. Artinya kita donga Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini donga yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai balik ngene. Munggo ora donga ora kasil. Lha Allah ngersakno sama ora donga itu kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balae. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imane be donga. Ini yang salah. Paham ya? Mulane dawuh Abdul Qadir la takhtar jalban na'ma wala tafal balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Istalataha amla. Zaman kowe urung untuk jaluk hidayah, menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Ora gak ono wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira donga di hidayah. Lihat. Tapi gara-gara kita nyai nomor 3 job 7 tahun, sawangane kabeh mergo kita tirakat kita itu kan. Lha zaman rumah ndek segala job kowe kok bisa kupen mondok hidayah dadi. Lha zaman untuk hidayah. Zaman di Serumanto Markai, zaman Sarujonan. Zaman Sarujonan orang Siro Jamuniro. Zaman Sarujonan, itu kan ora roh carane itu, ora roh carane tak roh. Zaman itu hidayah pertama faktor roh. Kan faktor pengira. Tapi setelah kita roh donga sawangan di semua nih faktor donga. Jadi kita itu saja nih masalah nikmat kudu kita yakin itu ya tasbih rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa ila suratul mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajari mau sampean zaman di hizib nasor. Ah ya selamat orang apa-apa. Itu orang mati, orang kesantet. Itu beri di hizib nasor. Mati tolak balik, tolak santet kok keren. Oh, aku rapokol. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang dari cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh wong sak donya sepakat ala ayaduru ka bisain la yaduru ka ila bisain kata baru. Wah ngene hati sak wonten wong sak donya sepakat kepen mandoroti kowe la yaduru ka ila bisain kata baru. Wah ndak bisa memberi bahaya kecuali kayak ini. Allah ku lucu cerita harus marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetap aja keputusannya Allah. Sebutin wama bidori nabi ahadin illa bi. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dungane Allah faktor, misalnya sama di musibah. Itu kita dungane Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Kalau dia bertaruh tanpa doa aku gak selamat, keliru sampean berarti sampean darani Allah mbok dikte mbek dongane. Iso wae sebenarnya sampean donga diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh donga, tidak bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik macam itu terus mulane bener Abdul Qadir. Jadi makom nampun dhuwur. Ini hitungane la tahtar jalban na'ma baladatal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun tika wa ingkari. Fasal lillah fi kulli yaf'alu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi nggih ngoten ilmu umpama kaya kula kabeh ya donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan ngono juga ilmu kelas tinggi dunya rusak. Kaya isu ninja iku ya penting. Kok dadekno dukun-dukun sugih tenan. Dadi wong iku nak bener ra dadi rezeki. Mengenai kalau tamu dari Gus Tora Jinan ninja biye, ninja untuk ngomong Gus langsung suka dengan ninja. Rozi sampean tuku keri, misal kau coba kiri Rozi tukang mata, itu ninja, ya kartu mobil keri. Baterainya laris. Nah ini nawang ngertakno yang kau dan rai, skuten. Tapi kita coba laris, coba umpama orang donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau, tapi gara-gara dikutri, muntah dikutri sitok merusak tauhid.
Mau ngarang tahu Godri soalnya cara apa sampai tetap selamat. Sakit nonton. Sampai gak usah ngental Godri ya tetap radi ninja, ora dibunuh. Tapi gara-gara ngental Godri kok malah mati loh Godri nek ora apa-apa. Jadi lucu. Ini jadinya ilmu sing rusak. Jadi kacau. Lho nek kayak Godri gak masalah rusak lu duit, sampean rusak duit bayar bune tapi tem rusak. Lah nek untuk duit rusak sumber duit. Kayak tuh Godri. Kalau kita rusak sumber untuk duit. Dan sampean duit kehilangan duit, kehilangan iman. Nak ni sampean niat sudah kok apa-apa, Mbak? Sudah kok, Mbak? Tidak ikut itu, nggak jauh tak ikut. Kalau cara dari dia ada mati lah, bang tahu itu bayang semua di paten ini jalan, tahu kau terima bayang. Aku lah pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Sabi. Dari kancai. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah ceritakan Korun itu dosa. Mereka zaman diarani sugih jadi Korun innama utituhu ala ilmin inti. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayah. Kita kan gak tahu dengan hidayah. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paring ngalim mbek pangeran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar. Itu ono santri ngalim jadi barokah. Suatu kecelakaan jari kemarin di ini, terus jadi pengira. Lihat akhirnya kemarin jari baru kayak ini, sing kecelakaan kualat di ini, menangan terus. Ada posisi dia kan terus menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat di ini. Padahal sakit mau nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, makanya tidak ada orang hidup tidak punya musibah. Cara Allah. Tidak ada hidup yang tanpa musibah. Foto santri di ngalim itu ada generasi yang tidak diparingi ngalim. Itu sudah ditugasi Allah. Tiap generasi mesti wonten sing napa? Ngalim. Nah, jangan jadi kiai ilmu ning ngoten. Meskipun perasaane santri baru kayak bayai kalau ngalim. Lho nek santri sing ngono gak apa-apa kan boten rusak tau kita kan. Sing repot kan kiai ini sing ngomong kan dadi ujug. Nggih. Lho ngeten lho, aku dikei sampean tak kei dhuwit kula. Sampean menapa? Ora dikei dhuwit sebab kalau berat. Bener sampean niat panjang tenan tuh ini berat. Tidak pulau kan biru. Cara rata ide keramangan kan biru. Pulau posisinya sih kayak iya. Paham gitu. Ilmu itu sensitif. Cara Allah sensitif. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan ngucap sira kabeh iman maring wong lalu kang den mateni sapa man fisabilillah. Kowe ngucap amatun. Utawi mereka itu mati. Kaibum balik utawi wong akeh wahya unurub kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Walau kita tak surun tapi nurani ngali sirot. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi sudah sampai kau ngucap karo wong sing mati saya itu mati. Belum ahyaun walau kita tak surun. Mereka itu hidup tapi kau ragu. Iku mergo ngeten kula nanti mau sing kitab-kitab kados teng Imam Ghazali teng. Jadi menyangkut mati ngeten. Manusa itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat biru. Jadi walakinna sira menanas layak lamun. Istilah pengiran layak lamun ngoten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah damel badal, cara aku damel badal. Ya alamuna zahiran minal hayati dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayati dunya, sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim-alime wong masih wali sumber langit. Nak darani mati wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alam ifana, dari alam rusak ke alam bangkok. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai menjangkau. Sampai nak dewi antah judul roh pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian? Mesti betul sakit atau masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangno kan betul sakit. Sampai bisa bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik selesai sakit. Tiba no, saya yang pernah bersejarah, tahu kiri, tahu juga, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujung-ujung hilang peredaran? Apa mungkin? Sama sakit bayang, ujung-ujung hilang pikiran sampai, terus hilang dari peredaran agam, bukan sakit. Lah yang diketahui manusia itu dia menal hayat di dunia, yaitu ini penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan
Sanurihim ayatina fil afaq itu untuk iman ilallah. Contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin karo mantu. Ketika kita miskin, itu bayang nongin. Anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mon kangelan. Artinya ora duwe dhuwit ra kelar tuku beras. Tapi nak cara Allah jelas boten, nak cara Allah jelas boten. Kan yo wakil sugih blegedhu tek ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Itu artinya mengatakan karo mantu. Betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan, kowe ngunsur marga ra duwe beras, mulane aku ra iso mangan. Padahal nak cara Allah tetep Allah terus. Nak cara Allah kowe ra iso mangan, nek mergo tak ngertakno mangan. Cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras itu gak penting, wong Allah iso gawe beras kok ora iso mangan. Misalnya wong koma. Tapi selalu kita ini zalim lah hayat dunia, yang kita ketahui itu zalim lah hayat dunia. Jadi unsur Allah itu kalah bi Rabbul Adad Al-Adi. Jadi cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kufur, sering murtad itu karena Rabbul Adad jadi membiasakan mengkaitkan adat sing adi, adat sing adi. Misalnya ini makmur melarat, anaknya ra iso ngombe susu. Mari nanti duit kok murane nanti susu. Anakku kulo mergo kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia ya alamul ghaibi nal hayatin dunya. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di iri cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun gizinya cukup. Allah itu enggak elemennya kelainan tetap buruk. Lha iki bagi Allah takon ahli medis. Wong paling ngerti ilmu saraf, ilmu tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, ada juga. Tapi Allah nggak kelainan nih, gue sistem pencernaan itu sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya, nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku iso delok. Lara peteng lah dia picek ora iso delok. Lha cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya hanya sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lah ora iso delok. Nah cara Allah jelas. Ora iso delok ora ono Allah, mergo cara Allah padang lah nek tak picek kabeh apa. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alamuna zahira min hayati dunya, selalu nganggo ukuran zahir terus. Nah, baru manil akhirati ruwa filun, ukuran sing menuju akhirat kita lali. Kalau ukuran sing menuju akhirat kan karwan kabeh unsurna krana Allah kan lali gitu. Isen kan ketoke gak keren, gak intelek kabeh Allah kan gak keren. Padahal unsurna barang lahir malah bodoh ini Pak. Misalnya sampean unsurna ra iso delok. Krana peteng kan bodoh. Misalnya padang sampean picek kabeh. Berarti kan unsure ora iso delok mari peteng. Peteng misalnya padang kowe picek ora iso delok. Berarti syaratnya delok iso delok, iso melek padang. Isik keliru malih. Melek padang, tapi kowe ra terlintas ning pikiran ora iso delok. Sampeyan pas ngamun, ini suasana padang. Cawe itu liwat. Wahyu. Kowe iso ora delok kancam minggir lho saat detik itu juga. Artinya kan yo padang, yo meripat, melek tapi ora iso delok. Karena enggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah itu penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabbul Adad Al-Aqib. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyontohkan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin, kita ngomong hujan salju, kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah sih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Menusuk saking bodohnya, sampai itu diterangkan. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Bodoh-bodoh makhluk ku iman itu. Tapi kue orang iso iman, api itu tidak bisa bakar saat dikesan orang bakar loh. Allah angin itu jadi menang angin. Lawannya kue nyaman tak? Itu artinya dalam bangsa manusia betapa kita ini mau jadi liar. Segiailah loh, waduh. Nah kok.
Ini tahu kelas tinggi, kita rasa kelas tinggi malah rusak. Enggak kadang ra kelas tinggi jadi rezeki kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu iman kok jadi rezekinya wong akeh. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus di Romanto, mau wong sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat dengan juga, benda kedua apa ayo? Justru gak sesuai sunnah Rasul. Akhirnya wong butuh ketemu model kan? Dengan tuan nanti tanggung tikus, cara jenengan nganggo juga itu sunnah Rasul apa ada tuh ngarap tangkemu ya. Moga darani sunnah Rasul harus atas apa aja. Darani sunnah Rasul tenanan nganggo jalu juga. Repot kan sore. Ngomentari tak juga sunnah Arab, sunnah Rasul. Pengharap nakal itu juga nih pakai nada. Repot kan itu ilmiah, repot banget. Ini enak ilmu pengeran yang mati nih. Paham gitu, jadi alam gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran-ukuran dohir itu hayat itu ya. Bang, lagi termasuk mati, ini kan termasuk merantau. Jadi Mas Ahmad bin misalnya mati itu cara Allah orang. Mungkin Allah nak narifi mati orang. Mati intikalu jasad, intikalu roh. Bidai roh sampai alam fana ke alam bako. Jadi intikal tidak pernah mati. Nanti misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan wong reso mas berbayang mati. Tapi kalau wong paling kafir, aku iso bayang dari Adam dari ada menjadi tidak ada. Roh, betul sakit. Kemudian iso bayang mati. Masa aku tahu berperilaku nyenangi itu hilang menang ke peredaran. Terus bayangan sampai itu akan ada terus sambungan dari itu. Nah itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya, nonton Dawa Inama Kulit Abad sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya kayak iso Mas Romanto, sampean bayangno tidak ada masa depan ini, sampean iso bayangno. Ujug-ujug jenenge Mustafa hilang kok peredaran. Tetap bayangno, buat disiksa, bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu direwangi-wangi perang agama kan bayangno hidup kemudian kan. Cuma cara versinya beda gitu, orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya wala taku lima yuktalu fisabilillah ampat. Jangan katakan wong sing mati fisabilillah itu ampat. Nah, bal ahya'un wala gila tasyurun. Mereka hidup tapi kowe ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah, wong sing mati ora mati saya itu hakikate mboten mati, ya cuma ora terhormat. Jadi bedane nak mati saya itu arwah. Utai pira-pira ruhe suhada fi khawasi lituyure. Ing dalam pira-pira telai manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Tasrahu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga itu saat di hadis sing bidal wala kila tasurun tapi ora ro sira kabeh wala natwan aku nyatine bakal nguji ingsun kumi sira kabeh bisa ini melawan sithik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ilang mesti wanaksil lan kurang dal amal sing boro-boro dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa thamarat an pira-pira buah wa basyiri sabirin wa basyir lan nyeneng sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar kabeh. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunia kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni lepas perang wal mauti lan mauti wal amrod. Kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mane wong kudu midolan wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman. Kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan uyah rong akeh. Dan wong kiai sepuh misale sak badhe nyati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tau, wong tua mati malah entek. Kita kan rong mati ngalami agak-agak. Mas Pur ngalami pinten. Enggak, nggih. Nak wong tua mun kathah, wong tua jelas ilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti, anak kadang wis ilang loro. Ya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong piro. Nek boten saged nama dhewe nek kaitane ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim saged, nom ngalim saged, tapi nak ketokohan boten saged. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh nama. Buat tamarat an biro-biro buah, wakas siri sogirin, nanya nang ngau siro kabeh sogirin, nang biro-biro sing sabar. Aladina rupani wa akaidah sobatum nalikani makanan yang aladina kumsifatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna satuna wa lillahi kakumani wa milkan apane kepemilikan wa abidan dan kekawulane yakwalu bina masa wa inna ilaihi raji'un bil akhirah fa ijazina. Moga malas sapa wa nang kita hadis. Iku ndang hati ora dawuh ini manis terja ing dalem musibah ajar huwa. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajar huwa mongko gaji iman sapa wa iya. Wa lafalan ganti sapa wali ngatas iman khairan wis bagus. Wa
Wakilan ing dalam hadis orang anak misbah Nabi saat temne lampu ini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku topi amati apa misbah. Pasar jamu istidak sempurna Nabi. Lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala Aisyah inna ma hadza misbah. Mau lampu kanjeng Nabi. Faqala mung dawuh sempurna Nabi kullu mas'al mukmin fa musibah. Kabeh barang sing elek wong mukmin fa musibah musibah. Rawahu Abu Dawud Marosi. Ulai kalihim sholawatun. Utai wong sing sabar itu untuk sholawat. Maknanya sholawat itu maghfiratun min Rabbi. Sangka pengirannya ulai wa rahmatun rahmat. Ulai kami. Inna sofal marwata min syairlah. Ini kalau badai pamit, kalau sesuk insya Allah berai. Masalah kalau sesuk itu mas bro, kalau badai manggi kisah, nah ini sesuk. Nanti mau sesuk jelas berai. Kalau jadwalnya badai manggi kisah. Kalau itu susah mas bro. Jadi kalau itu sepanjang istihad sepanjang rumah. Ini mumpung orang Kak Ahmadun, Kang Romanto, Kang Mustafa. Dari ke kusuk kiri tenan, posisinya tiga tenan. Ngiri suka ketunyan tenan. Tengah-tengah wang ya, suka akhirnya. Kiai paling topo, cek Kiai Sahal, cek Badim Jati Bandegelang, Kiai Sobol, cek Kiai Memun. Tak takoi mesti reson jawab. Bukan ada tanggal bangun. Sinten mon Kiai paling alim sumber langit temen takoi reson jawab. Mbak, Kiai wae melarat terus suka. Nah melarat dari Kiai ora sukses. Nah suka mesti darani kedunya. Dengan orang ukurannya. Kadang Kiai nakal jawab, pengiran era iso. Jadi kadang Kiai suka karena Nabi Dawud Sulaiman, dan Kiai kiri karena Nabi Ayub. Artinya era iso wong sitok dari kombinasi. Lalu apa? Sampai istihad mesti. Kalau menyangkut pilkada mesti. Nak Kiai ora terlibat belas zaman tim sukses. Mesti jadi bupati sopo ya di wong tenan. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kok tenan. Sampai biasa elek-elek Ahmad dulu kepengen Bantul lebih baik. Di antara Bantul lebih baik mesti butuh karena prostitusi, karena perjudian, dan itu yang beri otoritas bupati. Tetap orang beda nih saat kita berproses ikut dari minimal bisa ngandeng. Artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut dari Bantul, skala Bantul. Tapi nak ikut tim sukses, ya kena tenang, ya kebetulan tenang, ya ngawur tenang. Tapi nak orang, ya banyak dua efek gak di kesempatan sama Pak Arif dari muka. Dalam konteks Bantul, sama tak BTS sih. Gue ragelem ngancani BTS, ragelem ngancani rondo tangga. Jadi di kesempatan sama Arif dari muka teman, macam budi tenang. Tapi kancaran juga coba tenang. Jadi repot. Gue pengiran bukti kersane beraro. Gue Kiai sudah lagi terus jawab teman-teman. Gue panjang sunat tua. Yo sama jaga deh. Gue di tonggo ayu jalan rondo. Gue tiga cukup kan gak marah. Dia tahu sudah kau tenan. Dia tahu ngapa tenan. Barang pertama orang sing ngapal tenan besok super digendak di sini. Ah, masuk orang di belakang kami tidak. Padahal isowai dari Allah atau lu di sini berkoran kepedulian kau kiai. Sehingga kiai tidak ada simpati. Orang tuh ngamal bel, matur orang semua ayu. Berkau tiga cukup. Tapi gara-gara punya ayu orang ngamal bel. Gara-gara gak ngamal bel atau sudah kau bel juga gak ngelahir simpati. Saya simpati super. Leda ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kalau salah Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Masalah jelas ekonomi, kira atau sudah kok kiai gak simpati belas, anaknya ngamuk berfatwa, gak tuh sudah kok belas. Jadi padahal kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini nafsunya gede. Lega ini kalau sama munafik jadi menurut, jadi tak itu pun itu ruwet, istihad itu ngonten itu ruwet. Makanya, misalnya kemudian sakit di ilmu ni, makanya itu benar. Jadi bersisa, makanya cerita bahwa fiktif, bahwa nanti masuk akal. Apa dari kiai bingung gitu. Jadi itu contoh paling nyata lagi dari kiai. Ono rondo aja konsultasi sampai ya. Mesti bingung sampai. Mbok layani kecoba tenan, monggo yang mana mi pas-pasan ae. Ora mbok layani, malah konsultasi kiri aku ya kan. Jadi akhirnya apa? Jadi contoh paling gampang kayak tragedi Gusmi. Sebagian wong iman kayak ngono, padahal roh Gusmi ning tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon iki pancen ngoten piye kene dari BTS nek dhewe tau teko ning kota baru, ning Sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi kita teko ya bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia nggih ngoten, kowe di umat sugih, itu mak tenan, ora wong sugih.
Tapi di umat kiri orang kalah resikane istiqbal memperbudak. Matun di umat kiri, dari prowong kiri, dari apa? Gara-gara di umat kiri malah istiqbal, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu terus istiqbal ngatur-ngatur wong saya enakmu. Bukan ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu iran sisa jawab, babi kersane Allah menyengot. Mulane pangeran bos di kersane. Contoh paling gampang Islam tengah Amerika, tengah Kanada, dan Australia. Wong Islam soleh ora wani spekulasi dakwah Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Dadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam ngono ning Eropa malah liwat wong sekuler. Jadi pengiran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampu wong sekuler cara berpikir materialistis. Panjen kersane pengiran ngono. Wis do ngono kuwi. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim, kok nak ngalim mesti mulang pondok kaya kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa tinggal akhire dagangan ning pasar kan. Akhire Islam kok pasar-pasar kok ndi-ndi. Wis kok ngono wis kan. Iku wis siru, wis ra iso denalar ra iso. Amin. Orang Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Australia. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang Islam karena cara berpikir materialistik. Mengenai kalau nanti takoi. Kalau nanti dekat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Misalnya ngucap tok antuk ati masuk dakhalal jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran hati. Sementing kalau la ilaha illallah maknane mukhlishon kok ati ini la ilaha illallah. Tak takok ini, kowe nak dolanan di timur-timur. Rom ana umat Islam ada keberanian ada. Sekolah itu penting, sama nak seneng kota atau di daerah Kristen di Australia, di Amerika atau di timur-timur atau di NTT. Sono wong wani azan. Itu betul keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek krungu azan, krungu wong wiridan. Hanya keberanian kola, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya ingin memantau kondolan di NTT. Bingung, yuk darul kufan, krungu wong azan. Untuk kerungu ngomong mani la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Lah ngomong kok la ilaha illallah nganggo akidah santri semene ngati wong tapi kabeh rawani kola, ora wani jer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuh teman kola la ilaha. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian itu juga harus ada. Lalu sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing teng kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Enggak kabeh agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya. Sampai wani di satu komunitas, sing wong nilai ilmu rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Mboten wonten. Nah itu sirine rapo fasda di matuk maru. Tetap sebagian amruh kudu fasda, kudu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot gitu. Misalnya jajal jalan di NTT, itu sampai kerja bulan di Bandung, suami nilai itu aja merah kan, mana putih selama kan? Lalu kayak tadi ngotot. Amulane, nak sampai mocok persisi hadis itu mesti bener dulu. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Tapi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu nak sampai mau tentang Bukhari dan Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. He pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi Muhammad itu Nabi. Jadi dia tidak punya keberanian, tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal kafir karena orang yang dihormati toh berakhir tidak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya hari ini. Jadi tidak sekedar hati. Mulai istilah Nabi, ya amikul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jadi kan muni ya. Kalau mungkin saya saya ini nanti ada itu disebut. Jadi mau Abu Thalib itu talah pun itu lebih aman. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Membuktikan oleh Nabi bahwa mau iman lah apa diri wangi bela Nabi nanti.
Paham berarti keberanian melafatkan itu penting. Keberanian melafatkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Ya benar tahu saya bisa tuh dari kok ganti tulis sebagai bocah-bocah. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nak cara keyakinan kula memang tidak hanya hati, tapi wonten keberanian kula. Karena kula itu punya efek luar biasa. Yo contoh gampang bagaimanapun sampean lunga teng Jawa, saantira Jawa nyaman. Mergo kan kok ning ndi yo ana azan, ning ndi yo ana komat. Umpama diparil. Azan rawani. Komat rawani. Oh, tengah terkabeh. Jadi sing sampean golek iki ngene bab mangkola lelo dakhalal jannah itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lelo dijejero hadis peristiwa Abi Thalib. Ini saat Abi Thalib berdeka bundut itu Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha illallah. Paham ya? Jadi kudono kaulu, kudono pengucapan. Mergo sing kaitane mbek wong liya. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Aman gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian bikin masjid Pancasila. Bobi ini ada keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu banyak repot. Tadi ingat ini, orang orang Ka'bah sing fisik, itu ya susah orang Islam. Meskipun fisik ini tidak ada jalannya. Tapi mulai ulama nanti takoi al-iman wabun zaman ini zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i al-iman wabun kaulun wafilun wa amalun fi jawab itu kaulun wafilun wa amalun karena keberanian kaulun itu penting. Wafilun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa. Paham ya kabupaten. Jadi bukan sakit kita ngandalo sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nak Allah sih ikhlas nak Allah juga kok santri. Angin kiri ni je. Aku rata zakat, rata sedekah, sementing ikhlas. Ikhlas tu nak anut jamal sampai ni kayak di 10.000. Terus di ikhlas di 10.000. Orang sedikit nak ikhlas siapa ni? Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi orang amal ni lagi buat ikhlas no. Di zaman ni bang masjid suatu saya buat ikhlas no bener. Orang amal ni ikhlas no apa? Ikhlas ya awan. Ikhlas apa? Lah itu meminta. Jadi nanti tinggal ikhlas itu sesat. Iku buang amal pamer, sampai malah mengikhlas nopo. Oh tadi ikhlas kan ikhlasul amal. Bila dia apa le? Amal itu kan ikhlas. Boleh walam pemerhatian beda minasufal marwatai.